Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Sabila dengan NIM J21020004 dan teman Saya Sisilia Hani Oktavira dengan NIM J2102099219 dari kelas keperawatan 2A Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta akan mempresentasikan jurnal kami yang berjudul Mengatasi Stres Mahasiswa dalam Perkuliahan Selama COVID-19, sebuah literatur review. Baik, untuk yang pertama, pendahuluan. COVID-19 merupakan salah satu penyakit menular yang disebabkan oleh coronavirus dan diketahui menyebabkan infeksi saluran pernafasan. Tanda dan gejala umum penyakit ini adalah gangguan pernafasan akut, demam, dan batuk. Wabah COVID-19 telah menyebar di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020. Berdasarkan data pada website resmi COVID-19 Indonesia, pertanggal 11 Juni 2021, tercatat kasus terkonfirmasi positif sebanyak 1.840.025. Melihat penyebaran coronavirus yang sangat cepat, semua orang harus menerapkan pembatasan social distancing untuk mengurangi interaksi dengan kelompok besar. Dengan adanya kondisi tersebut, dunia pendidikan juga merasakan dampaknya. Dari yang awalnya pembelajaran tatap muka, kini beralih menjadi pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran daring. Hal tersebut sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan dalam masa darurat penyebaran COVID-19 tentang instruksi untuk seluruh perguruan tinggi Indonesia melakukan perkuliahan daring. Dalam pelaksanaan kuliah daring menimbulkan beberapa kendala yang mengurangi efektivitas perkuliahan. Dalam sebuah penelitian menyebutkan bahwa kurangnya penguasaan teknologi, tidak stabilnya jaringan internet, pengeluaran biaya yang lebih besar daripada biasanya, dan timbulnya stres menjadi kendala utama dalam kuliah daring. Stres merupakan respon adaptif seseorang dalam berbagai tekanan dan menghasilkan berbagai gangguan, seperti gangguan fisik, emosional, dan perilaku. Respon stres yang dihasilkan setiap orang berbeda-beda, yaitu sikap menghindari tugas, menarik diri, jantung berdebar, tekanan darah tinggi, frustasi, depresi, tidak termotivasi, dan gelisah. Pada saat seseorang dihadapkan pada keadaan yang menimbulkan stres, maka secara otomatis orang tersebut melakukan coping. Di mana coping merupakan sebuah keadaan di mana seseorang berusaha untuk mengubah persepsi mengenai ketidaksesuaian antara tuntunan dan ketersediaan faktor pendukung yang ada dalam situasi stres untuk mengarah ke perbaikan dan menyelesaikan masalah. Mahasiswa dalam menghadapi perkuliahan dapat melakukan strategi coping stres untuk meminimalisir keadaan stres yang terjadi. Oleh karena itu, kami merasa perlu melakukan penelitian tentang strategi stres mahasiswa dengan mengambil judul penelitian mengatasi stres mahasiswa dalam perkuliahan selama COVID-19, sehingga dapat mengetahui bentuk strategi mengatasi stres yang dilakukan oleh mahasiswa dalam perkuliahan selama COVID-19. Kemudian untuk metode penelitian, kami menggunakan literatur review atau tinjauan pustaka, yaitu mengambil data atau gambar umum dari karya yang diterbitkan yang sesuai dengan topik yang kami angkat. Kami mengambil literatur review karena mengingat keadaan sekarang ini pandemi COVID-19 sehingga kami tidak dapat mengambil data secara langsung di lapangan. Pencarian elektronik kami lakukan menggunakan 4 sumber jurnal, yang pertama Google Scholar, yang kedua PubMed, yang ketiga Science Direct, yang keempat PMG Journals, dengan kata kunci yang kami gunakan yaitu mengatasi atau coping atau terapi, dan stres mahasiswa atau stres college, dan COVID-19 atau SARS-CoV-2, sehingga menghasilkan 6 buah jurnal mengenai strategi coping stres mahasiswa selama COVID-19 yang telah disaring dan dianalisis. Untuk selanjutnya, hasil dan pembahasan dari ke-6 buah jurnal kami sajikan dalam bentuk tabel. Yang pertama, jurnal dengan judul Strategi Coping Stres Saat Kuliah Daring Mahasiswa Psikologi Angkatan 2019 Universitas Andalas menggunakan sampel 84 mahasiswa psikologi Angkatan 2019 Universitas Andalas menghasilkan 61,9% mahasiswa mengatasi stresnya dengan emotional focus coping, 35,7% mahasiswa menggunakan problem focus coping, dan sisanya menggunakan strategi coping stres seimbang antara bentuk problem focus coping maupun emotional focus coping. Untuk jurnal yang kedua,
dengan judul Stres Pembelajaran Online Berhubungan dengan Coping Mahasiswa Selama Pandemi COVID-19 dengan sampel 132 mahasiswa dari Fakultas Ilmu Keperawatan dan Kebidanan Universitas Nahdlatul Ulama mendapatkan hasil. Strategi coping stres yang digunakan adalah berfokus pada masalah atau problem fokus coping. Kemudian untuk jurnal yang ketiga dengan judul Emotional Response and Coping Strategies in Nursing and Nursing Students During COVID-19 Outbreak, a Comparative Study. Dengan peserta mahasiswa perawat dan perawat lini pertama yang berusia 18-24 tahun. Dengan hasil strategi coping stres yang mereka gunakan yaitu dengan emotional focus coping dan problem focus coping. Untuk jurnal yang keempat dengan judul Resilient Social Support and Coping Mediators Between COVID-19 Related Stressful Experience and Acute Stress Disorder Among College Students in China. Dengan sampel yaitu 7.942 mahasiswa China yang sedang berkuliah di perguruan tinggi dan tinggal di daerah epidemi Cina daratan selama pandemi COVID-19. Strategi coping yang didapatkan yaitu dengan meditasi, ketahanan diri, dan dukungan sosial dari keluarga, teman, dan guru dapat menurunkan stres. Untuk jurnal yang kelima dengan judul Experience and Coping Strategies of College Students During the COVID-19 Pandemic, dengan sampel 527 mahasiswa jurusan ekonomi Universitas Toronto tahun pertama. Strategi coping yang digunakan yaitu dengan membuat rutinitas baru, berolahraga, dan menemukan hobi baru. Untuk jurnal yang terakhir yaitu jurnal dengan judul Commonly Reported Problems and Coping Strategies During the COVID-19 Crisis, a Survey of Graduate and Professional Students. Jadi dia mengambil sampel dari mahasiswa pasca sarjana dan mahasiswa profesi. Strategi coping yang digunakan selama menghadapi pandemi COVID-19 yaitu didominasi dengan aktivitas luar, seperti berolahraga, latihan aerobik. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas satu persatu dari hasil jurnal tadi. Yang pertama yaitu problem focus coping, merupakan sebuah pemecahan masalah dengan mencari informasi yang berguna untuk membantu penyelesaian masalah. Untuk yang kedua yaitu emotional focus coping, itu mengurangi dampak emosional dari penyebab stres dan memungkinkan untuk menyelesaikan masalah lebih efektif. Yang ketiga yaitu dukungan sosial. Dukungan sosial merupakan sebuah tindakan dari orang lain, baik verbal maupun non-verbal, yang mana kita merasa dihargai, dicintai, sehingga dapat mempengaruhi kesejahteraan kita. Jadi dukungan sosial ini juga dapat mempengaruhi coping stres selama perkuliahan. Yang keempat yaitu aktivitas fisik. Aktivitas fisik merupakan gerakan tubuh untuk meningkatkan pengeluaran tenaga, energi, dan dapat menurunkan stres. Untuk aktivitas fisik sendiri dapat dilakukan seperti berjalan, berlari, bersepeda, dan aktivitas rumah seperti mencuci piring, menyapu, dan sebagainya juga dapat mempengaruhi stresor kita. Yang terakhir yaitu distraksi, merupakan sebuah metode menghilangkan stres dengan mengalihkan perhatian pada hal lain sehingga orang tersebut akan lupa dengan kecemasannya. Nah, bentuk distraksi sendiri seperti latihan aerobik, menonton televisi, kita makan, bertemu dengan orang lain, dan tetap memperhatikan protokol kesehatan, minum segelas anggur, dan mendengarkan musik juga dapat mempengaruhi stresor kita. Kesimpulan, dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa problem focus coping, emotional coping, dukungan sosial, aktivitas fisik, dan distraksi mampu memberikan pengaruh terhadap penurunan stres pada mahasiswa menghadapi perkuliahan selama pandemi COVID-19. Yang terakhir, abstrak, stres pada saat pandemi COVID-19 bisa menyerang semua kalangan, termasuk mahasiswa. Penyesuaian pembelajaran yang semula tatap muka, tetapi semenjak wabah COVID-19 berubah menjadi pembelajaran daring sehingga mahasiswa harus menyesuaikan dengan keadaan. Stres dan gangguan lainnya dalam menghadapi perkuliahan di tengah pandemi COVID-19 dapat mengurangi tingkat keefektivitasannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji mengatasi stres mahasiswa dalam perkuliahan di era pandemi COVID-19, sehingga terbentuk lingkungan yang kuat dalam menghadapi pandemi. Penelitian ini merupakan literatur review dengan menggunakan 4 database, yaitu Google Scholar, PubMed, Science Direct, dan PMG Journals, dan menghasilkan 6 jurnal untuk ditindaklanjuti.
Cara mengatasi stres mahasiswa yaitu dengan problem focus coping, emotional focus coping, dukungan sosial, aktivitas fisik, dan distraksi mampu memberikan pengaruh terhadap penurunan stres mahasiswa dalam menghadapi perkuliahan selama pandemi COVID-19. Dengan menggunakan kata kunci yaitu mengatasi mahasiswa, stres, dan COVID-19. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.